Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada saat malam hari ini? Bersama-sama kita akan memasuki di dalam persekutuan doa. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan 4 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Rabu pada malam hari ini, kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, dilahirkan kembali membuat kita menjadi anggota keluarga Allah. Selain mengasihi Allah, kita mengasihi sesama yang juga dilahirkan kembali oleh Allah. Mereka menjadi saudara kita di dalam Kristus, tanpa memandang ras, bahasa, budaya, strata ekonomi atau pendidikan. Maka kita tidak selayaknya, saudara, membedakan orang berdasarkan hal-hal tersebut, melainkan pandanglah sebagai orang yang sudah sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun di antara kita terdapat perbedaan, kita dapat tetap saling mengasihi karena kita berasal dari keluarga yang sama, yaitu keluarga Allah. Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, saat ini kami berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami,
dalam persekutuan doa malam hari ini. Ya Bapa, bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang belum bersama dengan kami. Kiranya Tuhan menolong agar mereka mau bergabung dalam persekutuan malam hari ini. Karena Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang menyuruh kami untuk datang kepadamu. Berikanlah hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Pimpinlah persekutuan doa kami dari awal sampai selesainya nanti. Kami naikkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kasih kita kepada Allah dan kepada sesama memperlihatkan ketaatan kita kepada perintah-Nya. Ini tentang bagaimana kita berelasi dengan Allah dan juga umat-Nya. Ukurannya mudah, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh taat kepada perintah-Nya? Pertanyaan ini bukan ingin mengisyaratkan bahwa perintah Allah itu berat. Perintah-Nya tidak berat. Karena ketika kita dilahirkan kembali, kita diberikan hati yang baru, yaitu hati yang dipenuhi dengan keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi perintah Allah tidak akan terasa berat jika kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Taat dan percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kalau kita jalan dalam terang firman-Nya, kemuliaan-Nya terangi kita. Kalau melakukan semua kehendak-Nya, Dia akan tinggal di dalam kita. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia. Taat dan percaya. Takkan ku fahami kasih-Nya yang murni sampai ku persembahkan semua. Kasih sukacita hanya bagi mereka yang hidup percaya dan taat. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia. Taat dan percaya. Dalam rumah Tuhan, duduk di kaki-Nya, atau berjalan di sisi-Nya. Kemanapun juga Dia utusku pergi, hanyalah percaya dan taat. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia. Taat dan percaya. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia. Taat dan percaya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya.
inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku, relasi kita dengan Allah membuat kita dapat mengalahkan dunia, yakni musuh iman kita. Jadi seharusnya tidak ada kata kalah dalam kamus iman kita, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Kemenangan iman kita mungkin saja membahayakan diri, sehingga berisiko terhadap diri kita. Namun bila kita tidak menyayangkan nyawa dan tetap teguh pada kesaksian iman kita, maka disitulah terletak kemenangan iman kita. Bila kita menang, maka kita akan menerima upah hidup bersama dengan Allah. Ku mau sepertimu Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh
Shalom saudara-saudara, renungan kita pada saat malam hari ini temanya adalah dari zona nyaman menuju zona iman. Apakah artinya dan apakah maksudnya buat kita? Saudara, siapa sih yang tidak kenal dengan Nokia? Salah satu brand merek HP yang sangat terkenal dan ternama pada era tahun 2000 sampai dengan 2010, saudara. Jika pada waktu itu kita mau membeli ponsel, pasti yang terpikir dalam pikiran kita adalah membeli HP merek Nokia. Begitu luar biasanya merek Nokia ini, saudara, hingga banyak orang yang beranggapan bahwa HP itu hanya Nokia. Nokia adalah HP sejuta umat dan bermasyarakat. Hampir semua orang menggunakan Nokia dalam komunikasinya. Mulai dari Nokia masih segede ulek-ulek, saudara, sampai menjadi HP yang tipis, Nokia selalu menjadi pilihan yang menyenangkan. Namun seiring waktu, saudara, sang raja ponsel pun mengalami nasib yang begitu tragis. Nokia kalah bersaing dengan BlackBerry dan Samsung dengan Androidnya, hingga akhirnya Nokia dinyatakan pailit alias bangkrut. Saudara, CEO Nokia berkata bahwa kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi bagaimana kami bisa kalah, bagaimana kami bisa bangkrut, bagaimana kami bisa pailit. Memang benar, saudara, Nokia tidak pernah membuat kesalahan. Bahkan tetap HP yang dibuat adalah HP yang berkualitas. Tetapi pertanyaannya, mengapa Nokia bisa kalah bersaing, bahkan sekarang menjadi tidak terkenal? Jawabannya adalah karena Nokia terlalu nyaman dengan kejayaan dan zona nyamannya, saudara. Sehingga, saudara, karena Nokia sudah berada di dalam zona nyaman, Nokia lupa untuk terus berbenah. Nokia lupa untuk mengikuti perkembangan zaman. Mereka berhenti berinovasi dan mengembangkan sesuatu yang di luar kenyamanannya. Alhasil, saudara, zona nyaman yang Nokia pelihara menjadi petaka yang berujung pada kemunduran. Ketika perusahaan produsen ponsel lain sedang sibuk mengeluarkan ponsel Android yang baru, Nokia masih nyaman dengan ponsel-ponsel Symbian mereka. Dan alhasil, zona nyaman itu membuat mereka mengalami keruntuhan dan kebangkrutan. Saudara, zona nyaman bisa juga dialami dalam kehidupan rohani. Apabila saya dan Bapak Ibu Saudara terus membiarkan diri berada dalam zona nyaman, maka kita pun juga akan mengalami kemunduran secara rohani, saudara. Maka pertanyaannya, saudara, apa sih zona nyaman itu? Bagi kita yang berusia milenial, tentunya istilah zona nyaman enggak asing, saudara. Namun bagi kita yang sudah berusia lansia, bisa jadi istilah zona nyaman jarang kita dengar atau bahkan baru kita dengar. Namun saudara, walaupun mungkin istilah zona nyaman ini baru kita dengar, tidak ada satupun orang di dunia yang tidak memiliki zona nyaman. Pasti setiap orang memiliki zona nyamannya sendiri-sendiri. Saya mengambil contoh, saudara. Ada orang apabila pindah kamar tidur, maka dia tidak akan bisa tidur. Sekalipun kamar yang ditiduri adalah kamar hotel yang lebih bagus, lebih bersih, lebih mewah dari kamarnya sendiri. Dia nggak bisa tidur, saudara. Kenapa begitu? Karena dia sudah nyaman dengan kamar tidurnya sendiri. Walaupun mungkin biasa, walaupun mungkin sederhana, tapi dia sudah nyaman dan menikmati di situ. Lah ini zona nyamannya dia, saudara. Sebaliknya, saudara, ada orang yang mudah sekali tidur dimanapun juga. Asalkan ketemu bantal dan kasur, langsung ngorok. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang membuat masing-masing orang pasti memiliki zona nyamannya masing-masing. Saya mengambil contoh Arthur, saudara. Masih seorang bayi. Waktu pertama kali pindah dari Mendut ke Villa Bukit Mas, padahal kamar yang di Villa Bukit Mas, saudara, tentunya pada waktu itu masih baru.
lebih bersih, lebih nyaman. Tapi faktanya saudara, perlu 1 minggu untuk Arthur bisa tidur dengan nyenyak sesuai dengan jamnya. Anak bayi saja memiliki zona nyaman. Dan ketika harus pindah dari zona nyaman, itu membutuhkan proses. Nah, kalau demikian saudara, apa itu zona nyaman? Saudara, zona nyaman atau comfort zone itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Dalam keadaan ini, saudara, orang tersebut jarang merasa gelisah dan jarang mengalami tekanan yang mengakibatkan stres. Jadi setiap orang pasti memiliki zona nyaman, alias comfort zone-nya masing-masing. Rumah kita adalah zona nyaman kita. Maka ketika kita pertama kali pergi untuk tinggal ke tempat lain, seperti kos-kosan pada saat kuliah atau pada saat sekolah, kita merasa tidak nyaman. Demikian juga saudara, mungkin ketika kita berkunjung ke rumah anak-anak, kita merasa tidak nyaman karena kita sudah memiliki zona nyaman, yaitu rumah kita sendiri. Pekerjaan kita adalah zona nyaman, sehingga ketika kita pindah pekerjaan, maka kita akan merasa ada banyak ketakutan. Kebanyakan orang akan sulit pindah ketika sudah berada dalam zona nyaman. Dengan pemikiran saudara, ngapain cari-cari persoalan? Toh gini aja udah nyaman. Padahal saudara, sejak dari dalam kandungan, setiap manusia perlu berpindah dari zona nyaman, bukan mencari zona persoalan, tetapi untuk mengalami pertumbuhan. Demikian juga dalam kehidupan rohani saudara. Kita perlu pindah dari zona nyaman ke dalam zona iman untuk mengalami pertumbuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga, dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Dalam terjemahan lain saudara, sesungguhnya hal itu tidak sukar. Perintah Tuhan itu gak berat saudara. Perintah Tuhan itu gak sulit, gak sukar. Namun pertanyaannya, kenapa seringkali kita sulit untuk melakukan firman Tuhan? Seringkali kita merasa berat untuk mentaati firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam persekutuan kita, dalam pelayanan kita, saudara. Semua itu terjadi karena kita sudah terbiasa berada, bahkan terpola dalam zona nyaman. Dan kita tidak mau pindah ke dalam zona iman. Kita sudah terbiasa dalam zona nyaman dan kita tidak mau pindah ke dalam zona ketaatan. Misal saudara, dalam pekerjaan, kita sudah terbiasa tidak jujur, memanipulasi laporan keuangan, bahkan mungkin kita sudah terbiasa curang, dan ini sudah menjadi zona nyaman bertahun-tahun saudara. Sehingga ketika firman Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus, termasuk juga kudus dalam pekerjaan, maka firman Tuhan ini jadi berat. Firman Tuhan ini jadi sukar ditaati. Karena apa saudara? Karena kita nggak mau pindah dari zona nyaman kita. Buat apa mencari-cari persoalan apabila sekarang sudah berada dalam zona yang nyaman? Dalam kehidupan keluarga juga demikian saudara. Terkadang saudara, seorang suami berkata, aku itu ya kayak gini. Sikapku kayak gini, pikiranku kayak gini, gayaku kayak gini, cara bicaraku juga begini. Demikian juga istri juga berkata, saudara, aku pun juga kayak gini orangnya. Dari dulu memang cerewet, dari dulu memang suka ngomel, dari dulu memang banyak menuntut. Sehingga saudara, karena masing-masing memiliki zona nyamannya, dalam kehidupan keluarga lebih banyak pertengkaran daripada kebahagiaan. Sekalipun firman Tuhan sudah berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Namun firman Tuhan ini jadi berat. Firman Tuhan ini jadi sukar dilakukan di tengah-tengah keluarga. Karena apa saudara? Karena masing-masing pasangan tidak mau pindah dari zona nyamannya. Masing-masing sudah nyaman dengan kebiasaan. Masing-masing sudah nyaman dengan karakternya. Sekalipun itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sementara saudara, kita sebagai bobo, kita sebagai engkong, kadang kita juga berkata, saya nggak bisa tegas dengan anak. Walaupun tahu bahwa anak-anak salah, mau ngingetin rasanya nggak enak. Daripada bertengkar, ya sudah, semua diiyakan aja. Padahal firman Tuhan sudah katakan saudara,
Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Namun dalam prakteknya, saudara, untuk berkata iya dan tidak, firman Tuhan ini jadi begitu berat. Firman Tuhan ini jadi begitu sukar untuk dilakukan. Karena apa? Karena kita tidak mau pindah dari zona nyaman untuk menjadi pribadi yang adil. Salah dikatakan salah, demikian juga benar dikatakan benar. Demikian juga sebagai anak, saudara. Kadang kita berkata, kita lebih pintar, lebih milenial, lebih memiliki banyak pengetahuan daripada orang tua. Sebaliknya orang tua itu kuno, orang tua itu jadul, orang tua itu nggak ngerti perkembangan zaman. Akibatnya, saudara, dengan orang tua banyak percecokan, banyak pertengkaran. Padahal firman Tuhan sudah katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekalipun orang tua itu mungkin salah, sekalipun orang tua mungkin kuno, sekalipun orang tua mungkin jadul, tapi kita dipanggil bukan untuk melawan, apalagi memberontak, tetapi dipanggil untuk menghormatinya. Namun saudara, menghormati orang tua jadi sulit nampaknya. Menghormati orang tua jadi berat. Karena apa? Karena kita tidak mau pindah dari zona nyaman, kebiasaan melawan, membantah, dan memberontak kepada orang tua. Tidak mau pindah dari zona nyaman kepada zona iman. Demikian juga dalam kehidupan persekutuan, saudara. Sulit untuk memelihara perjanjian. Salah satunya misalkan membawa persepuluhan. Alasannya, saudara, karena saya masih punya tanggungan. Apalagi di masa pandemi hasilnya berkurang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa janji setia itu nampak begitu berat dan sukar untuk dilakukan? Padahal janji ini kita sendiri yang nyatakan di hadapan Tuhan. Bahkan kita tanda tangani di dalam kartu baptisan, saudara. Persoalannya bukan karena ada tanggungan atau pandemi, saudara. Sebab semua orang pasti memiliki tanggungan dan terkena dampak pandemi. Namun persoalannya adalah karena kita tidak mau pindah dari zona nyaman, sudah terbiasa tidak setia dengan perjanjian. Demikian juga, saudara, dalam masa ibadah online. Kita mungkin berkata, aku lebih nyaman dengan ibadah onsite atau secara langsung di gereja. Karena di situ saya lebih bisa mendapatkan feel-nya, saya dapat rasanya, saya dapat perasaannya. Sebaliknya, saudara, nanti apabila sudah ibadah di gereja, ada yang berkata, waduh, ternyata saya lebih nyaman dengan ibadah online. Karena ibadah online itu tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah saja. Dan ketika diingatkan, saudara, bahwa ibadah itu Tuhan yang harus disenangkan, maka baik itu onsite, baik itu secara langsung, baik itu online, kita harus tetap setia mengikuti ibadah. Maka perintah ini jadi tampak berat dilakukan, saudara. Perintah ini tampak sulit, perintah ini tampak membebani kita. Karena persoalan utama bukan soal onsite atau online, tetapi karena kita tidak mau pindah dari zona nyaman, baik dalam ibadah onsite maupun ibadah online. Saudara, ini yang menjadi persoalan, saudara. Tidak mau berpindah dari zona nyaman kepada zona iman yang akhirnya membuat firman Tuhan sulit untuk dilakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan sulit untuk kita taati, firman Tuhan sulit untuk kita praktekkan. Hati yang tidak bersedia untuk pindah dari zona nyaman masing-masing, ini yang membuat kita berat untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa waktu pertama kali seorang bayi itu dilahirkan, maka dia menangis, saudara? Kenapa kau tidak tertawa begitu ya? Atau mungkin berkata gini, haleluya, puji Tuhan, akhirnya saya bisa dilahirkan di dunia. Kenapa tidak gitu, saudara? Bisa jadi kita menjawab, ya jelas dong, pasti menangis. Karena bisanya juga masih menangis doang kan. Kan tidak mungkin dia langsung ngomong, pingsan semua nanti pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekedar soal itu. Bahkan kalau tidak menangis, saudara, diberi rangsangan supaya menangis. Kenapa, saudara? Selain dari banyak alasan itu, saudara, salah satunya adalah karena bayi itu harus pindah dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, yaitu dalam kandungan, saudara. Dan ternyata ketika pindah itu,
ada proses yang awalnya memang tidak menyenangkan. Karena itu bayi menangis. Tetapi sebenarnya itu untuk pertumbuhan. Maka saudara, andaikan seorang bayi ini bisa ditanya dan bisa memilih, kalau disuruh milih, kira-kira milih yang mana? Milih tetap berada di dalam kandungan atau memilih untuk dilahirkan? Saudara, saya yakin dia akan memilih tetap berada dalam kandungan, saudara. Kenapa? Karena di situ ada kehangatan. Di situ ada kedekatan dengan ibunya. Tidak dimarahi, tidak ada omelan, tidak dituntut, saudara. Dan ini yang menjadi zona nyaman bagi seorang bayi, saudara. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Kenapa, saudara? Karena kalau bayi itu mau bertumbuh, maka dia harus pindah dari dalam kandungan kepada kehidupan nyata. Tidak mungkin, saudara, sampai 10 tahun ada di dalam kandungan. Justru malah ini berarti tidak sehat. Sehingga ketika ada bayi yang sudah melebihi jatuh temponya, saudara, maka dia harus dipaksa untuk tetap dilahirkan. Untuk apa, saudara? Keluar dari zona nyaman dan mengalami pertumbuhan. Dan juga, saudara, ketika sudah dilahirkan, maka dia tidak akan selamanya digendong, loh, saudara ya. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Tidak, saudara. Dia harus pindah. Ketika sudah berada pada masanya, dia harus pindah dari zona nyaman dalam gendongan. Kemudian dia harus dilatih untuk berjalan. Dia harus keluar, dia harus pindah dari zona nyaman itu, saudara. Karena nggak mungkin saudara sampai 20 tahun digendong terus begitu kan. Justru kalau digendong terus, itu namanya nggak mengalami pertumbuhan. Sehingga untuk bisa mengalami pertumbuhan, maka dia harus pindah dari zona nyaman. Zona nyaman digendong untuk bisa belajar berjalan. Artinya, saudara, manusia sejak dari dalam kandungan sudah dilatih untuk pindah dari zona nyaman supaya mengalami pertumbuhan. Kalau dia tidak mau pindah, saudara, maka dia tidak akan mengalami pertumbuhan. Demikian juga saya dan Bapak Ibu saudara. Mari kita bersedia untuk pindah dari zona nyaman menuju zona iman, saudara. Kalau sebelumnya kita sudah nyaman dan terbiasa tidak taat, terbiasa melanggar firman Tuhan, terbiasa tidak setia dengan firman Tuhan, terbiasa tidak setia dengan perjanjian dan kita nyaman di situ, terbiasa menjadi pribadi yang penuh dengan manipulasi, seolah nampak rohani namun sesungguhnya duniawi, saudara. Dan kita nyaman dengan semua kebiasaan yang berdosa ini, saudara. Mari malam hari ini kita berkomitmen. Kita mau pindah dari zona nyaman kepada zona iman. Dari zona nyaman kepada zona ketaatan. Karena, saudara, jika kita ingin mengalami pertumbuhan, maka kita harus berani pindah. Tanpa perpindahan itu, saudara, kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Seperti yang Tuhan katakan, saudara, perintah-perintahnya nggak berat kok. Perintahnya nggak sukar. Perintahnya itu nggak sulit, saudara. Perintahnya itu tidak membebani kita. Bahkan hari Minggu yang lalu kita sudah belajar, saudara. Perintahnya itu tidak membawa kita kepada kematian. Ketika kita mentaati, ketika kita menuruti. Sebaliknya perintahnya akan membawa kita kepada kehidupan, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita berpindah dari zona nyaman, kebiasaan untuk tidak taat kepada Tuhan. Kebiasaan untuk memberontak kepada Tuhan, kebiasaan yang berdosa, kepada zona iman, zona ketaatan, supaya saya dan Bapak Ibu saudara mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan rohani akan terjadi apabila kita bersedia untuk pindah dari zona nyaman kepada zona iman, dari zona nyaman kepada zona ketaatan. Selamat untuk berpindah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat malam hari ini, yang kembali mengingatkan kami, Tuhan, terlalu banyak zona nyaman dalam hidup kami, zona nyaman di dalam dosa, zona nyaman dalam ketidaktaatan, zona nyaman dalam ketidaksetiaan terhadap perjanjian, zona nyaman untuk melawan Tuhan. Dan pada malam hari ini, Bapa, kami diajar untuk berpindah, berani pindah dari zona nyaman kepada zona iman, dari zona nyaman kepada zona ketaatan.
Kalau sebelumnya kami tidak mau melakukan firman Tuhan, tapi kami mau belajar untuk mentaati firman-Mu. Karena firman-Mu itu tidak berat, firman-Mu tidak sukar, firman-Mu tidak membebani kami, firman-Mu tidak membawa kami ke dalam kematian, tetapi membawa kami ke dalam kehidupan. Mampukan kami untuk berpindah Tuhan. Karena selama kami tidak mau berpindah dari zona nyaman itu, maka selamanya pula kami tidak akan mengalami pertumbuhan iman, sekalipun sudah bertahun-tahun mengaku diri sebagai pengikut Tuhan. Mampukan kami, mampukan umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus mengalami pertumbuhan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mau didoakan dan mendoakan, dapat memberikan tanda jempolnya. Tuhan memberkati.